Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu man sabba ad-dahra faqad adha wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibul layla wan nahar wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahru. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab tauhid adalah bab pembahasan orang yang mencerca masa. Siapa yang mencerca masa, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, tiada lain kehidupan ini kecuali hanya kehidupan kita dunia. Kita mati dan hidup. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali hanya masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu dalam hal itu. In huwa illa yadhunnun. Tiada lain mereka itu hanyalah yadhunnun, mengira-ngira. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Yasubbud dahr, dia mencela dahr, wa ana dahru, akulah ad-dahr, akulah masa. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balik malam dan siang. Dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa innallaha huwad dahru, sesungguhnya Allah dia adalah masa.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dahru huwa zaman. Dahar itu adalah masa, waktu, tempo, kal yaum wal lail. Siang, malam, al-asabi', ya, al-asabi'. Yang lain misalkan minggu-minggu, itu dahar. Bulan-bulan, tahun-tahun, uqud, yakni abad ke abad. Itu adalah masa. Itulah adalah ad-dahr. Zaman-zaman ini adalah maf'ulah. Zaman ini adalah objek yang sebagai yang diciptakan. La fa'ilah. Dia bukan pelaku. Waktu ini dia tidak bisa berbuat sama sekali. Hanya saja dia itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mengetahui bahwasanya tahun-tahun itu la ta'ti bi syai'. Dia tidak akan bisa mendatangkan sesuatu. Jadi tidak ada namanya tahun keberuntungan, tahun kerugian, tahun ular, tahun babi, tahun harimau, tahun apa namanya. Enggak. Karena tahun itu atau masa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang melakukan, siapa yang bertindak, siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bertindak di dalam zaman-zaman itu. Hari, termasuk detik, jam, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Oleh karena itu, mencela tahun sebenarnya adalah mencela zat yang mengaturnya. Ini tahun-tahun brengsek. Ya. Berarti mencela yang mengatur tahun itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan bab pembahasan ini untuk menjelaskan bahwa mencela masa, mencela waktu itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dan itu sangat banyak sekali masyarakat kita melakukannya. Hari-hari yang tidak baik, ya, minggu atau bulan, dan macam-macam. Bahwasanya mencela masa itu sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencelaannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sebenarnya itu adalah celaan bagi yang bertindak mengatur zaman atau masa itu. Maka kesinkronan antara bab ini dengan kitab ini sangat jelas sekali. Kaitannya antara bab pembahasan ini dengan kitab Tauhid sangatlah jelas, yaitu bahwa mencela masa yang itu merupakan lafaz-lafaz yang tidak boleh. Sebelum kita mempelajari lafaz-lafaz yang mengurangi kesempurnaan tauhid dengan ungkapan misalkan masya Allah wa syi'ta, ya, kalaulah tidak kalaulah tidak salah anjing, kalaulah tidak bunyi dari bebek, angsa dan yang lainnya, mungkin pencuri sudah masuk dan yang lainnya. Itu adalah
ungkapan-ungkapan, kata-kata dan lafaz-lafaz yang tidak boleh, yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka membebaskan diri dari lafaz-lafaz yang seperti ini merupakan wajib. Memakai lafaz-lafaz ini akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana kita katakan tadi, ini sangat banyak bagi kaum muslimin yang awam. Ya. Jangankan itu, awamnya maksud di sini awam terhadap agama. Walaupun akademisinya sangat tinggi. Tetapi di dalam masalah ini mereka tidak tahu. Ada yang mereka ketika terjadi baginya pada satu zaman dia menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau dia menghadapi sesuatu yang tidak menggembirakannya, maka dia cerca zaman itu. Usahanya misalkan setiap usaha bangkrut, setiap usaha bangkrut, setiap usaha bangkrut. Nah, dia akhirnya mencela zaman. Ya, ada yang melaknat hari, ada yang melaknat tahun, ada yang melaknat bulan. Ya, maka yang seperti ini adalah ungkapan yang tidak boleh. Ya, karena sebenarnya celaan, cacian, laknatnya bukan kepada masa itu sendiri, akan tetapi kepada yang berbuat, yang mengatur masa itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab dikatakan bab man sabbad dahra, yakni as-sab. Kita sudah terjemahkan as-sab itu adalah mencela, mencaci, menilai kurang, ya. Maka ketika dia berpandangan masa ini adalah masa yang tidak menguntungkan, mulai dia cerca atau dia laknat, ya, sesuai dengan apa yang mengurangi dirinya. Maka ini, ya, dalam bermacam-macam bentuk cercaan, ungkapan yang sebenarnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang yuqallibul laila wan nahar. Dialah yang merubah malam dan siang. Ada lagi orang mencerca misalkan hujan hari. Ya. Tidak hujan sempit hatinya, hujan pun sempit hatinya. Ya. Maka yang dia cerca bukan hujan itu sendiri, tapi yang menurunkan hujan. Faqad adzallah, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang dibacakan di dalam ini, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Maka di sini diperintahkan kepada kita untuk menjaga lidah kita. Ya, untuk menjaga lidah kita agar jangan kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencerca zaman atau masa. Lalu apa hukumnya mencela masa ini? Hukumnya adalah haram. Derajat yang tertinggi di dalam mencela ini adalah melaknat. Kenapa? Karena laknat itu, ya, yang ditujukan kepada masa merupakan bentuk celaan yang tertinggi dan menyakiti yang paling tertinggi. Sebenarnya dia bukan mencela masa, akan tetapi sebenarnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Namun
walaysa min masabbatid dahri wasfu sinin bisyiddah wala wasful yawm bisawat wala wasful ashhur bin nahs wa nahwi dhalik li'anna dhalika muqayyad wa hadha jaa fil Qur'an nahwu qawli ta'ala fi ayyamin nahsatin nudhiqahum 'adzabal khizy. Wa wasfu Allah subhanahu wa ta'ala ayyam bi annaha nahsat wal maqsud fi ayyamin nahsat 'alaihim. Fa wasafa al ayyam bin nahs li'annahu jara 'alaihim fiha ma fihi nahs 'alaihim. Kalau seandainya misalkan ini hari ini panas sekali, ya, hari ini hujan terus, hari ini adalah gelap, ya, itu tidak termasuk pencelaan. Karena maksud di sini adalah menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu, ya, musim kemarau, ya, musim hujan. Ini 1 bulan ini redup aja semua, ya, karena tidak kelihatan matahari misalkan, ya. Itu adalah menggambarkan atau memberikan sifat terhadap hari yang sudah terjadi. Wa amma sabbuhu yansubul fi'il ilaihi, ya, adapun celaan adalah menisbatkan perbuatan kepadanya. Fa yasubbud dahra li ajli annahu fa'ala bihi ma yasu'uhu fa hadha huwa alladhi kana adhiyatan lillahi azza wa jalla. Yani dia mencela masa disebabkan karena dia melakukan satu perbuatan yang merugikannya, ya. Ketika dia mendapatkan kerugian lalu dia cela, dia carci masa itu, ya. Ketika dia rugi misalkan, dia katakan macam-macam tentang hari ini, ya, hari yang brengsek lah, ya, hari yang tidak bersahabat lah, ya, hari yang celaka, ya. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini adalah celaan dan cacian. Disebabkan apa? Karena dia merasa merugi pada hari itu, ya. Nah, sementara yang mengatur apa yang terjadi pada hari itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengungkapkan kata-kata yang tidak baik disebabkan kerugian yang datang kepadanya, ya, maka itu adalah mencelaan dan cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Ayat ini, ya, menisbatkan sesuatu kepada masa. Karena dia mengatakan apa? Mereka berkata, kehidupan kita tiada lain hanyalah kehidupan kita di dunia, mati dan hidup, ya, dan tidaklah yang bisa menghancurkan kita kecuali masa. Kita hidup, kemudian habis masa kita, ya udah kita habis. Di antara hal ini seperti ungkapan orang yang tidak percaya dengan hari hari berbangkit. Ada orang mengatakan, mari kita antar si mayat ini kepada peristirahatannya atau tempat yang terakhir, ya. Ini adalah keliru, bahwa kuburan bukan tempat terakhir baginya, ya, tetapi dia adalah awal perjalanan panjang yang subhanallah sangat dahsyat sekali, sangat menakutkan. Mahsyar, hisab, kemudian setelah hisab ada tempat yang zalm atau zulmah yang sangat gelap sekali. Kemudian setelah itu meniti jembatan sirat dalam kondisi yang gelap gulita. Maka yang akan membantu kita pada saat itu adalah amalan kita sendiri.
Orang yang mencaci dan menisbatkan sesuatu kepada masa, ini merupakan kebiasaan atau karakternya orang-orang musyrik. Karakternya orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin. Seperti mereka merasakan Tuhan mereka, Tuhan hitam dan Tuhan putih, malam dan siang, ya, logo yang ada hitam putih itu adalah logo ketuhanan mereka, ya. Maka menisbatkan sesuatu kepada masa itu yang biasanya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang mereka adalah musuh-musuh tauhid, maka kita pahami bahwa karakter orang-orang yang bertauhid, dia menisbatkan seluruh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak menisbatkan kehancuran kepada masa, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Hiduplah Allah lah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang akan mengangkat musibah. Semua perbuatan itu, ya, semua sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik tidak. Ya. Dia kembalikan atau dia nasabkan atau dia nisbatkan segala sesuatu kepada masa. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Apa? Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Hadis apa itu? Firman Allah itu. Kalau hadis. Hadis Nabawi. Hadis Nabi apa? Hadis yang diceritakan hadis wahyu atau tidak? Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau dia hadis datangnya dari mana? Kalau dia wahyu datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Maknanya dari mana? Maknanya dari Allah, datangnya dari Rasul. Gimana nih? Maknanya dari siapa? Maknanya dari Allah, dari Rasul. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Oke. Apa bedanya Nabawi dengan hadis qudsi yang dikatakan oleh Bapak di belakang tadi? Hadis qudsi dia katakan bahwa maknanya dari Rasul, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Iya. Hadis Nabawi, perkataan itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Lafaznya dari Nabi Muhammad. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah wahyu. Ya. Hadis qudsi, perkataan itu disandarkan kepada Allah. Lafaznya dari siapa? Dari Nabi. Ya. Kalau Al-Qur'an, bedanya dengan Al-Qur'an apa? Makna dan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna dan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis, makna dari Allah, lafaznya dari Nabi. Kalau hadis Nabawi itu adalah perkataannya disandarkan kepada Nabi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Itu namanya hadis
nabawi. Kalau hadis qudsi, perkataannya disandarkan kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Ya. Seperti hadis ini, yu'dhini ibnu Adam. Yu'dhini ibnu Adam. Ungkapan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi susunan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr. Ibnu Adam telah menyakitiku, dia mencela masa. Wa ana ad-dahr, akulah masa. Ad-dahr wa ana ad-dahr di sini bukan berarti bahwa ad-dahru itu salah satu dari nama-nama Allah. Walakinnahu rattabahu ala ma qabla. Akan tetapi dia susun, dia letakkan terhadap apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya disebutkan di situ? Ya subbud dahra. Ya, wa ana ad-dahru. Li'anna al-haqiqatul amr, karena perkara yang sebenarnya bahwa masa itu tidak memiliki apa-apa. Dia tidak menguasai apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka siapa mencela Allah, siapa mencela masa, sebenarnya dia adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena masa itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang bertindak. Masa dia hanya dia hanya keterangan waktu, ya, dia hanya adalah keterangan waktu yang tidak melakukan apa-apa, tapi dia adalah maf'ul, yakni objek yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa dia tidak bisa bertindak, dia tidak bisa berbuat, dia tidak bisa mengharamkan, dia tidak bisa menghalalkan, dia tidak bisa memberi, dia tidak bisa menghancurkan. Ya, wa innamal alladhi yaf'alu hadhil asya' malikul mulk. Yang melakukan ini semuanya adalah raja di raja. Ya, al-mutafarrida bil malakut, yang mana Allah tunggal esa di dalam kekuasaannya, dialah mengatur seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang terjadi. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang mengatakan korban bencana alam? Apakah alam ini yang mendatangkan bencana? Tidak. Ya. Maka dalam ungkapan ini seakan-akan alam itu yang mendatangkan bencana. Nah, yang mendatangkan hujan, yang mendatangkan banjir, yang mendatangkan tanah longsor, yang mendatangkan gunung meletus, gempa, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang bertindak, Allah yang melakukan. Maka bagi kita tidak boleh mencela masa, karena sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu idzan, perkataan wa ana ad-dahr wa fihi nafyun nisbatil asya' ila ad-dahr. Di dalam mengatakan akulah dahar, masa, ini menunjukkan bahwa menisbatkan segala sesuatu tidak boleh kepada masa. Ya. Wa annal hadhil asya' tunsabu ila Allah. Seluruh sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencela Allah, siapa yang mencela masa, sebenarnya celaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena masa tidak memiliki apa-apa, tidak berkuasa apa-apa. Yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan setelah itu, wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Ya. Ini adalah penjelasan bahwasanya malam siang itu adalah bagian dari dahar, bagian dari masa. Ya. Nah, masa bukan ad-dahr itu bukan nama dari nama-nama Allah. Enggak boleh seorang mengatakan Abdud Dahar misalkan. Ya, itu enggak boleh. Karena ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditafsirkan setelah itu wa ana uqallibul laila wan nahar, dan aku yang menukar-nukar malam dan siang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ad-dahr itu bukan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ad-dahr karena untuk mengikis bahwa tidak boleh kita menisbatkan sesuatu kepada masa, tetapi nisbatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mencela masa, karena mencela masa sebenarnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk berhati-hati melafazkan kata-kata yang boleh jadi ya kata-kata itu akan merusak kesempurnaan tauhid kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.